hari ini kita melihat ya banyak teman-teman yang baru, teman-teman dari sekolah minggu ya, puji Tuhan. Ya selamat datang semuanya. Ya ini tim dari Kak Deni ya, puji Tuhan. Sama-sama kita belajar legacy, yaitu kita belajar Kemah Tabernakel. Ya puji Tuhan. Ibrani 9 ayat yang keempat ya. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 silakan. Amin, ya puji Tuhan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian ya. Yang seluruhnya disalut dengan emas. Jadi di ruang Maha Kudus itu semuanya disalut dengan emas, tidak ada bahan selain emas. Sebenarnya ada kayu penaga, tetapi semuanya ditutup oleh emas ya. Jadi artinya adalah di ruang Maha Kudus karakter yang Tuhan mau adalah karakter yang emas. Apa itu karakter emas, Kak? Yaitu karakter atau pribadi yang sama seperti pribadi Tuhan. Yang mau dibentuk, yang mau disempurnakan. Maka menjadi anak-anak Tuhan, terutama di sini saya melihat mulai dari sekolah minggu kita diajar untuk melayani Tuhan, puji Tuhan. Ya, karakter-karakter kita harus mau dibentuk. Amin. Ya, jangan ya hanya berhenti di bahan yang awal. Bahan awal itu apakah? Ada 4 bahan. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat itu mudah pecah. Dimarahi sedikit ya oleh Kak Osi ya, dimarahi. Lalu nggak mau lagi pelayanan. Ditegur sedikit ya oleh koordinator, di sini ada Kak Mika. Ya akhirnya tersinggung ya, gampang pecah. Maka tidak akan masuk ke ruang Maha Kudus. Karakter yang mudah pecah. Kita dibentuk lagi, lebih lagi ya. Karakter kayu. Kayu itu mudah patah, mudah terbakar. Ada sesuatu yang tidak berkenan ya, tidak kita harapkan ya. Apalagi menyulut emosi, akhirnya apa? Terbakar ya. Tidak boleh anak-anak Tuhan tidak menguasai diri. Maka Tuhan pengen lebih lagi. Karakter yang ketiga yaitu karakter perak. Apakah itu perak? Perak itu barang yang mulia tetapi tidak murni. Barang yang mulia tetapi tidak murni. Artinya apa? Kehidupan yang sudah mau dibentuk, tetapi ada ya namanya manusia, kita mengiring Tuhan pasti ada motivasi ya. Motivasi. Ya, aku pengen diberkati, aku pengen hidupku ya tambah indah, perubahan di dalam keluarga, itu motivasi. Ada yang salah enggak? Tidak. Tetapi Tuhan pengen lebih daripada itu. Motivasi yang murni, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Ya, motivasi yang murni, maka dikatakan karakter emas. Ya, karakter yang siap dibentuk. Emas sangat sulit ya, teman-teman, kalau kita belajar barang mulia yang namanya emas ya. Saya sehari-hari kerja itu benar-benar memantau emas ya. Emas itu sangat ya, kalau dikatakan bahasa ekonominya itu safe haven, di mana dia itu menjadi salah satu faktor atau salah satu bidang ekonomi di mana saat semua mata uang bergejolak, semua properti, semua saham bergejolak, orang larinya ke sana, ke emas. Karena apa? Emas itu stabil. Maka kalau ada gejolak ekonomi, gejolak peperangan, harga emas naik. Kenapa naik? Karena semua orang larinya ke sana. Ya, maka harga emas cenderung naik. Ya, karakter emas sangat mulia. Ya, mulia itu artinya apa? Dia bisa dipanaskan, bisa mencair, tetapi tidak mengurangi kemuliaan daripada atau nilai daripada emas. Ya. Baik ya. Jadi itu berbicara tentang karakter. Nah, malam hari ini kita belajar tentang 3 alat. Ya, saya minta tolong kita perhatikan gambar di depan ya. Kita taruh sejenak ya, mungkin teman-teman masih ada kepikiran ya. Ada notif Instagramnya, TikToknya ya. Kita taruh sebentar, kita perhatikan gambar di depan ya. Itu ada 3 alat ya.
Dan ketiga alat ini kemarin Bapak Gembala merindukan untuk bisa dibordir, ditaruh di kursi dari Bapak Gembala senior ya. 3 alat apa ini Kak? 3 alat ini yang pertama adalah buli-buli berisi mana. Yang kedua ya, ditunjukkan gambar yang kedua. Itu ada kalau di sini 2 loh batu ya. 2 loh perjanjian ya. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Ya puji Tuhan. Apakah ini arti ini semuanya ya? Bukankah tadi di awal saya sampaikan bahwa ini hanya perlambang. Perlambang dari apa ya? Coba ditampilkan gambar yang awal tadi ya. Tabut perjanjian. Teman-teman, di tabut perjanjian ini itu ya terdapat Shekinah Glory. Shekinah Glory itu ya artinya itu kemuliaan, terang, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Jadi saya bisa menangkap bahwa hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang memancarkan kemuliaan, itu harus memiliki ketiga benda ini. Ya, hidup yang ingin ya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, ada Shekinah Glory, ada kemuliaan Tuhan, maka kita harus ada ketiga alat ini di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan ini penting kita miliki sejak kita muda. Maka puji Tuhan malam hari ini antusias semuanya datang untuk belajar ya. Ada 3 alat. Kita pelajari bersama-sama ya. Alat yang pertama ya, hidup yang memuliakan Tuhan. Alat yang pertama ditunjukkan buli-buli berisi mana ya? Coba. Oke. Saya minta tolong bisa salah satu bacakan ya di dalam Keluaran 16 ayat 32. Ayat 32 supaya kita tahu runtutan ceritanya buli-buli berisi mana itu yang bagaimana ya. Coba. Oke. Amin. Ya puji Tuhan. Akan saya bacakan kembali ya. Ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat. Apa yang dilihat? Melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari Mesir. Ayat 33 ya. Kita selesaikan. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh. Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut Allah untuk disimpan. Amin. Ya puji Tuhan. Jadi buli-buli berisi mana itu ya teman-teman, kita sudah baca spesifikasinya. Mananya itu harus penuh 1 gomer. Buli-bulinya itu harus full ya. Tidak boleh ya, artinya itu buli-bulinya masih ada space sedikit pun tidak boleh. Mana itu berbicara tentang roti hidup, roti dari surga, yaitu firman Tuhan. Kalau buli-buli itu berbicara tentang hati kita. Ya. Hidup yang memuliakan Tuhan itu harus hati kita dipenuhi oleh firman. Tidak boleh ada hal lain. Tidak boleh ada hal lain. Artinya apa? Kalau di dalam kehidupan kita ada firman, contoh ya, ukuran buli-buli ini pas 1 gomer. Kita isi 3/4-nya, lalu 1/4-nya diisi yang lain. Ini contoh ya, masih ada space diisi yang lain. Maka ini campur-campur, tidak boleh. Maka firman Tuhan di dalam Yakobus jelas, orang yang mendua hati akan bimbang dalam hidupnya dan tidak akan mendapat apa-apa. Bagaimana teman-teman tidak bimbang? Caranya satu, hidup harus bergantung kepada firman Tuhan.
Amin ya. Sejak muda harus suka firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Hidup harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Jangan campur-campur. Kak, saya mendengarkan firman, tetapi saya mau campur ya dengan perkataan manusia. Maka bingung nanti ya. Firman Tuhan berkata ini, manusia berkata ini. Galau, bingung. Akhirnya apa? Terjadi kontradiksi. Bahasa Bapak Gembala itu tidak selaras. Jadi yang disebut ketidakselarasan itu apa? Karena tidak penuh, tidak sepenuh hati. Ya. Maka kalau Bapak Gembala Senior selalu sampaikan ya itu sepenuh. Kata-katanya selalu digarisbawahi sepenuh. Ya, hidup itu sepenuh. Ya. Sungguh-sungguh penekanannya di situ, taat dan setia. Artinya sepenuh itu apa? Ya, ada kesungguhan, tidak campur. Maka kerinduan kami ya, adik-adik semuanya, kita semuanya, teman-teman semuanya ya, bahkan kakak-kakak yang ada di sini, kerinduan kita semuanya adalah hidup kita itu dipenuhi oleh firman. Maka buli-buli berisi mana ini berbicara tentang iman ya. Sekali lagi, buli-buli berisi mana ini berbicara tentang ya kurang keras. Buli-buli berisi mana berbicara tentang iman ya. Katakan kanan kirinya, iman ya. Iman ya, puji Tuhan. Biar ingat. Maka di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan ya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Tidak boleh campur. Kak, boleh nggak ya saya nonton, ya contoh ini ya, nonton penggalan-penggalan yang ada di TikTok, penggalan-penggalan yang ada di Instagram, atau penggalan-penggalan yang ada di YouTube. Teman-teman, kalau terlalu banyak nonton itu, teman-teman akan bingung. Karena itu campur-campur. Kita tidak kenal siapa yang berbicara. Kita tidak tahu dasar firman yang disampaikan. Mungkin mengutip ayat, tetapi kita tidak tahu sesungguhnya sumbernya dari mana. Maka teman-teman harus mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan di sini Bapak Gembala melegasikan kepada siapa? Ada Kak Denny, ada Kak Esra, ada Kak Osi. Kita harus dengar-dengaran. Maka kita selaras kepada Bapak Gembala dan Bapak Gembala selaras kembali kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan taruh di dalam pengembalaan. Maka harus teman-teman ya suka mendengarkan firman yang ada di dalam ibadah-ibadah. Kebaktian yang ada. Di dalam kebaktian jangan kita ya mengambil waktu untuk hal-hal yang lain, bicara, main handphone, maka sia-sia. Saya katakan sia-sia. Ada dua raja yang begitu luar biasa. Yang satu bernama Raja Saul, sangat luar biasa, ganteng ya. Kalau sekarang mungkin kayak Kak Erikson, tinggi, besar ya. Ganteng, cocok banget menjadi raja. Lempar lembing satu rambut gak bleset, wah jago banget ya. Istilahnya kalau sekarang itu ya presiden lah gitu. Pinter politik ya. Pinter ekonomi ya. Pinter berbagai ilmu ya. Cocok banget jadi presiden. Kriterianya hebat ya semuanya. Tetapi Saul ditolak menjadi raja karena apa? Ada yang tahu? Nanti teman-teman buka ya, biar cepat nanti aja di rumah di dalam 1 Samuel 15 kalau tidak salah, di situ dikatakan Saul ditolak menjadi raja karena dia menolak mendengarkan firman. Itu sangat jelas. Samuel berkata kepada Saul, karena kamu menolak firman Tuhan, maka kamu ditolak sebagai raja. Karena Saul menganggap bahwa korban sembelihan lebih daripada dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka saya katakan, ayo teman-teman, adik-adik saya, anak-anak muda, mau ngecek siapa yang hidupnya sukses ke depan gampang. Cek hari ini siapa yang dengarkan firman yang sungguh-sungguh. Ibadah sekolah minggu, ibadah youth. Yang tenanan dengarkan kakak-kakaknya khotbah siapa. Kita akan tahu 5 tahun lagi hidupnya bagaimana. Tapi yang main-main dengan firman Tuhan, kita tahu 5 tahun lagi gimana. Dan sejak kecil saya ada di tempat ini, saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengarkan firman, hidupnya dibedakan. Karena kenapa? Tidak menolak firman. Maka kalau Saul menolak firman, dia ditolak sebagai raja. Daud berbeda.
Dikatakan di dalam Mazmur 1, dia menulis Mazmur begitu banyak dan begitu indah, diawali dengan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Maka tidak kaget bahwa Daud diangkat menjadi raja. Karena hobinya apa? Mendengarkan firman Tuhan. Pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Malam hari ini mau hidup sebagai raja atau hidup ya di luar kerajaan. Artinya hidup yang indah. Jaya di bumi, jaya di surga. Hidup yang bisa menikmati kerajaan surga di dunia. Caranya gimana? Dengar-dengaran akan firman. Ya, ini seringkali dikatakan oleh Bapak Gembala senior, begitu pula Bapak Gembala kita Pak Ihsan, ya. Dengar-dengaran. Nah, ini bahasa yang jarang saya temui di luar, tetapi selalu ditekankan di tempat kita, yaitu apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, dicaplek kanan kirinya, yuk dengar-dengaran ya sama firman Tuhan ya. Biar nggak ngantuk, dengar-dengaran, amin. Ya, suka dengar-dengaran akan firman. Jangan lihat siapa yang khotbah. Artinya apa? Siapa yang ditunjuk Bapak Gembala ini, contoh ada Kak Miming, ada Kak Deni, ada Kak Osi, bahkan mungkin saya, mungkin siapapun lah. Jangan dilihat orangnya, tetapi selama itu firman Tuhan, ayo kita hargai. Amin. Ya. Itu berbicara tentang iman. Maka teman-teman ayo semuanya, kalau iman kita bertumbuh, suka mendengarkan firman Tuhan, maka hidup memuliakan Tuhan itu terjadi. Hidup jadi raja, memuliakan Tuhan ya. Artinya jadi raja apakah saya selalu jadi presiden? Tidak. Raja itu artinya apa? Teman-teman di bidang apapun itu hidupnya maksimal. Di sini ada yang cita-citanya sebagai mungkin kerja sebagai dokter, di bidang mungkin di bidang hukum, di bidang ekonomi. Yang saya sebut sebagai raja itu apa? Bisa maksimal, potensinya maksimal, bisa menikmati janji Tuhan. Ya. Maka ayo sekali lagi suka dengar-dengaran akan firman. Tetapi kalau tidak suka dengar firman, maka saya tidak kaget. Melayani ya. Melayani sepanjang waktu dari kecil sampai dewasa. Hidupnya tidak ada perubahan ya gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Capek dan kecewa. Betul gak Kak? Ya. Orang yang tidak dengar-dengaran akan firman. Banyak gak? Banyak. Kanan kiri saya banyak. Akhirnya apa hidupnya? Kecewa, aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tiap doa selalu main musik, ya ini contoh. Ya. Tiap kebaktian selalu ada. Dari sesi 1 sampai sesi 6. Tapi gak ada perubahan. Kenapa? Ya tanya pada dirimu sendiri. Pada saat firman kamu di mana? Ya sudah. Kamu di sini, fisiknya di sini, tapi pikirannya di tempat lain ya. Ya sudah. Berarti sudah menemukan jawaban. Maka ayo yang melayani Tuhan, saya ingatkan kembali teman-teman musik saya yang ada di depan, yang rebana, multimedia, yang jadi aser ya. Suka mendengarkan firman. Amin. Ya puji Tuhan. Yang kedua, alat yang kedua. Ayo cepat saja ya. Alat yang kedua yaitu tongkat Harun yang berbunga ya. Kita buka bersama-sama di dalam Bilangan 17. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ya. Saya minta tolong gantian salah satu bisa bacakan. Ya silakan, kalau dari sekolah minggu, dari tunas remaja mau bantu bacakan silakan. Di dalam Bilangan 17 ayat 7 sampai 8 ya. Ayo silakan, ada yang rindu untuk membantu bacakan? Ayo, nggak apa-apa. Ayo Moses ya namanya, silakan Moses.
Amin ya, puji Tuhan. Tongkat Harun yang berbunga. Gimana Kak latar belakang ceritanya? Jadi ceritanya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa buka di dalam Bilangan 17. Saya persingkat ya. Ceritanya adalah setiap kepala suku harus menyerahkan tongkatnya. Zaman dulu itu orang selalu bawa tongkat ya. Maka ada 12 tongkat yang ada di hadapan Tuhan. Dan di situ sebelum 12 tongkat ini ada di hadapan Tuhan, bangsa Israel itu mereka bersungut-sungut, kok kenapa yang dipilih itu Harun ya? Kok enggak yang lain ya? Mereka bersungut-sungut. Ya. Mereka pengen voting ya. Maka di sini Bapak Gembala itu selalu menyampaikan kepada kami bahwa Bapak itu enggak suka voting. Bapak itu tidak suka ya, tanda kutip, kita tidak suka pikiran-pikiran model dunia, yaitu contoh ya demokrasi, ini contoh ya. Bukan kita anti kepada demokrasi, tidak. Artinya di dalam kita memilih, menentukan segala sesuatu itu selalu meminta hadirat Tuhan, meminta pilihan Tuhan. Maka jelas di sini dikatakan bahwa Harun itu dipilih langsung oleh Tuhan. Terbukti dari 12 kepala suku, tongkat Harun itu bertunas dan menumbuhkan bunga sampai berbuah badam ya. Di sini berbicara tentang pengharapan ya. Kak, kenapa kok bisa berbicara tentang pengharapan? Karena teman-teman semuanya ya, tongkat itu berbicara ya tentang, ya namanya tongkat itu berbeda dengan pohon ya. Kalau pohon itu tertanam, dia ada akar, dia bisa mencari sumber atau sari-sari makanan. Tetapi tongkat itu sudah mati ya. Sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang sudah dipisahkan oleh dunia. Terpisah oleh dunia, tidak tertanam lagi di dunia. Pengharapan kita sama impian orang di luar itu beda teman-teman. Walaupun saya tadi sampaikan bahwa tongkat Harun yang berbunga itu berbicara tentang pengharapan. Tetapi pengharapan anak-anak Tuhan itu berbeda dengan impian orang dunia. Impian orang dunia itu selalu ada dasarnya. Ada akar, ada dasarnya. Mereka bermimpi bahwa mereka akan jadi orang sukses, orang besar dengan dasar contoh, kalau aku pinter, kalau orang tua aku punya modal, kalau aku nanti lulusan seperti ini, maka dia punya dasar untuk berharap. Tetapi tongkat itu dia sudah terpisah dari dunia. Harapan kita dan impian orang dunia itu beda. Harapan kita itu tidak didasari oleh pikiran-pikiran dunia. Maka teman-teman di sini bersyukur kita jadi anak Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun hidup kita, ya, kita tetap punya harapan yang besar di dalam Kristus. Amin ya. Karena kenapa tidak ditanam di dunia? Dan tongkat ini sudah terpisah dari dunia, kan harusnya mati ya. Namanya tongkat kan nggak mungkin ada tunas, nggak mungkin berbunga, dan nggak mungkin bisa ada buahnya. Tetapi dari 12 suku, tiba-tiba suku Lewi, yaitu Harun, tongkatnya ada bunganya. Kenapa Kak Lewi, Kak? Kenapa harapan itu selalu identik dengan ini, tongkat Harun ini, Lewi? Jadi teman-teman, kalau kita mau punya harapan yang indah, kita harus sama seperti Lewi. Lewi artinya apa Kak? Artinya saya nggak boleh bekerja. Artinya apakah saya harus jadi full contoh sebagai hamba Tuhan? Tidak. Bapak Gembala memberikan contoh. Yaitu kita melayani Tuhan itu ya teman-teman ya. Itu memberi seluruh hidup kita. Teman-teman kan diajari dari sekolah minggu. Ayo jangan lupa memberikan sepersepuluh. Ya, memberikan perpuluhan. Betul nggak? Ya. Perpuluhan itu apa? Latihan. Itu hanya latihan. Itu hanya di perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru. Bahkan Bapak Gembala sampaikan kepada kami, kepada saya, kepada Kak Denny. Untuk besok ada seminar PGPI membahas tentang perpuluhan. Kami menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan bahwa GPP itu tidak perpuluhan. Kaget. Kok enggak perpuluhan? Karena GPP itu diajarkan memberi semuanya untuk Tuhan. Amin ya.
1/10 itu hanya latihan. Mau memberi semua kalau 1/10 aja nggak bisa, ya nggak mungkin. Maka latihannya dengan apa? Dengan 1/10. Itu adalah latihan kita dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya dalam mengelola keuangan, dipercaya dalam mengelola hidup. Bisa nggak memberikan 1/10 waktu kita, tenaga kita, keuangan kita untuk Tuhan. Kalau sudah latihan ditingkatkan lagi sampai bisa memberikan sepenuh hidup kita. Ya. Maka tongkat Harun yang berbunga ini adalah berbicara tentang orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan anugerahkan harapan-harapan di dalam hati, di dalam kehidupan kita. Bahasa rohaninya itu adalah panggilan yang ada di dalam hati teman-teman semuanya. Setiap kita pasti punya ya panggilan. Atau Bapak Gembala ya, Pak Epsan katakan secret petition. Hal-hal yang tersembunyi di dalam hati yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itulah harapan. Ya, itulah harapan. Maka Kak, bagaimana hidup saya bisa punya harapan satu? Jangan dasarkan dengan dunia. Kalau didasarkan dengan dunia, saya berikan contoh. Teman-teman pengen kuliah. Kalau didasarkan dengan dunia, kalau kita melihat mungkin orang tua kita tidak mampu. Akhirnya kita nggak mau punya harapan untuk kuliah. Karena kita dasarkan dengan kemampuan dunia. Kita punya harapan yang besar, aku nanti jadi orang hebat. Hidup saya memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi tidak ada dasar. Ya, itu justru bagus. Membuat kita bergantung pada Tuhan. Apa yang membuat, ya ini saya sedikit bersaksi ya. Apa yang membuat saya secara pribadi selalu datang mencari Tuhan. Karena saya sadar di dalam hidup saya nggak punya dasar-dasar. Hanya bergantung kepada Tuhan. Maka harapan cita-cita yang besar itu nggak bisa diarungi dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara apa? Saya mencari Tuhan. Ibadah-ibadah yang ada, kebaktian yang ada. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena nggak bisa Tuhan kalau saya melakukan ini sendiri. Kalau teman-teman nggak punya harapan, maka nggak ada desire, dikatakan ya oleh ini pesan terakhir dari Raja Daud kepada Salomo. Sungguh-sungguhlah di dalam ibadah karena Tuhan menyelidik hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Artinya apa? Yang membuat sungguh-sungguh itu apa? Kalau di dalam hati kita itu ada niat dan cita-cita. Maka kalau nggak ada niat dan cita-cita mau ibadah itu ya nggak ada dorongan. Nggak ada dorongan. Karena memang Tuhan menyelidik kita. Malam hari ini Tuhan menyelidik. Siapa yang punya cita-cita yang mulia? Untuk kemuliaan Tuhan. Dilihat niatnya sama Tuhan. Ya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat kepada mereka yang bersungguh hati diberikan kekuatan. Artinya apa? Dicek. Dia punya niat, punya cita-cita. Maka ayo tumbuhkan harapan sejak muda. Nanti teman-teman dari Sekolah Minggu punya cita-cita yang besar. Saat SMP mulai realistis ya. Bertambah usia lagi saat SMA didiskon impiannya. Apalagi nanti masuk kuliah. Cari kerja, ya ini contoh. Cari kerja belum dapat kerja ya. Cari kerja menghadapi kesulitan. Ataupun kita sudah bekerja, kita tahu realitanya, cari uang kayak gini. Akhirnya apa? Impian itu dibuang. Maka jangan. Kalau tidak ada dasar justru bagus. Membuat kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir ya. Yang ketiga, yang terakhir. 2 loh batu ya. Coba ditunjukkan di dalam Ibrani 9 tadi. Karena banyak yang salah. Di sini dikatakan ya. 2 loh batu itu loh batu yang mana Kak? Ya. Akan saya bacakan yang terakhir ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Tongkat Harun yang bertunas. Dan loh-loh batu yang bertuliskan perjan. Sekali lagi. Loh-loh batu yang bertuliskan perjan. Artinya apa? Bukan loh batu yang berisi hukum. Kok bisa ya Kak berisi perjanjian ya? Saya
berdiri saja saya memberikan gambar. Pada kejadian pertama teman-teman, pada saat loh batu itu hanya bertuliskan hukum, yang terjadi adalah ada yang tahu perintah Tuhan yang pertama di dalam hukumnya? Ya, ada yang tahu? Adik-adik sekolah minggu, ya, 10 perintah Allah yang pertama apa? Ada yang tahu? Ayo. Yang tahu nanti dapat hadiah nih ya. Hadiahnya disiapkan oleh Kak Deni. Hadiahnya apa Kak? Ya voucher makan di Wawan 1 bulan penuh ya. Ada yang tahu ya? Silakan, siapa namanya? Jangan menyembah berhala atau Allah lain. Namanya siapa? Siapa? Felis. Kita berikan tepuk tangan untuk Felis ya. Jangan menyembah Allah lain. Ceritanya teman-teman ya. Musa itu turun dari gunung bawa loh batu ini, hukum. Tetapi yang terjadi adalah pertama kali Musa turun, ternyata hukum nomor 1 itu sudah dilanggar. Bangsa Israel di bawah itu sudah menyembah patung anak lembu emas. Hukum yang pertama loh sudah dilanggar. Akhirnya apa? Musa marah, dilempar, pecah. Maka ada Keluaran 34, yaitu loh hukum yang baru. Jadi yang ditaruh di dalam tabut perjanjian itu bukan loh hukum, bukan 10 perintah saja, tapi loh hukum yang baru. Apa isinya Kak? Di situ ada kasih karunia. Musa berbincang dengan Tuhan di atas gunung selama 40 hari 40 malam. Dan Allah berfirman, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, aku akan membuat perjanjian yang baru. Maka di situ Allah berfirman kepada Musa, nanti teman-teman buka di Keluaran 34 ya. Di situ Tuhan menyampaikan ada hari raya yang harus dirayakan. Itu berbicara tentang hari raya tubuh, jiwa, dan roh. Nanti teman-teman buka baca di situ. Jadi 10 hukum itu pecah, diganti dengan perintah yang baru. Maka dibaca ya di Keluaran 34 ya. Saya minta tolong salah satu gantian lagi untuk baca Keluaran 34 ayat 27. Erik ya, bacakan ya. Keluaran 34 ayat 27. Silakan Rik ya. 27 ya. Amin ya. Yang dituliskan apa? Segala firman ini. Firman yang mana? Ya obrolan Tuhan di Keluaran 34 ayat 1 sampai menjelang ayat ini ayat 26. Itu ada hari raya yang harus dirayakan tubuh, jiwa, dan roh. Hari raya 7 minggu ya, hari raya roti tidak beragi, Paskah. Banyak ya, nanti teman-teman baca di rumah ya. Bahkan Tuhan mendasari dengan kasih karunia. Oke, jadi 2 loh batu yang ditaruh di tabut perjanjian ya, itu berbicara tentang kasih ya. Katakan kanan kirinya, berbicara tentang kasih ya. Maka lengkap isi dari tabut perjanjian itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, kasih yang bagaimana Kak? Kasih yang berisi perjanjian, kasih yang membenarkan kehidupan kita, kasih karunia, bukan hukum ya. Maka jelas dikatakan ya, 2 loh batu yang baru adalah berisi tentang kasih karunia. Maka kalau teman-teman buka ya, pertama kali ayat berbicara tentang kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah pribadi tentang Tuhan Yesus sendiri, itu ada di kejadian Nuh. Dan yang kedua itu ada di dalam kejadian Musa. Pada saat dia meminta penyertaan Tuhan, dikatakan kamu mendapat kasih karunia di hadapanku, maka kamu akan dibedakan. Musa yang berkata, Tuhan apabila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Tetapi karena permintaan Musa,
dia mendapat kasih karunia, maka Tuhan kembali sertai Musa. Ya, kita pujikan satu lagu untuk refresh ya. Ya, nanti masuk sesi yang kedua ya. Masih panjang Kak? Ya panjang lah, namanya pendalaman kok ya. Ya. Oke, kita pujikan ya untuk refresh. Pujikan pujian tadi ya. Yang awal tadi ya. Kak Ellen bisa bantu ya. Yang mau ngopi, yang mau minum dulu silakan ya, puji Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebelum masuk di sesi kedua ya, jadi teman-teman semuanya sudah memahami kalau tadi ya buli-buli mana itu berbicara tentang sekali lagi buli-buli berisi mana itu berbicara tentang iman ya. Tongkat Harun yang berbunga itu berbicara tentang pengharapan ya. Dua loh batu berisi perjanjian itu berbicara tentang kasih. Maka Rasul Paulus sampaikan ya, ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Teman-teman kalau belajar ketiga alat ini ya, itu selalu ada peranan dari manusia dan Tuhan. Saya berikan contoh, buli-buli berisi mana, itu buli-bulinya siapa yang menyediakan? Manusia, betul nggak?
Tetapi mana yang menyediakan adalah Tuhan. Tongkat Harun yang bertunas. Tongkatnya siapa yang menyediakan? Ya Harun, manusia, betul gak? Tetapi yang menumbuhkan bunga tunas itu siapa? Tuhan. Yang terakhir, 2 loh batu. Siapa yang menyiapkan batunya? Jangan salah, Musa. Dia saat ya Keluaran 34 ayat pertama dikatakan dia suruh menyiapkan batu, membawa ke atas, lalu Tuhan menulis dengan jarinya. Apa yang dimaksud ini Kak? Kenapa selalu ada peranan manusia dan peranan Tuhan? Maka teman-teman punya iman itu tidak bisa iman hanya sendiri. Iman atau percaya yang didasarkan dengan kekuatan manusia nggak bisa. Maka iman itu bisa bertumbuh kalau kita sandarkan kepada Tuhan. Pengharapan juga sama. Kak, saya punya harapan cita-cita. Wes saya tak belajar sungguh-sungguh. Ya puji Tuhan, belajar sungguh-sungguh. Sekolah terus, tetapi nggak doa, tetapi nggak ibadah, ya, tetapi nggak mau ya. Artinya hari Minggu, di mana menjadi sabat bagi kita ya, kita memilih hari Minggu ini untuk mengutamakan Tuhan. Tetapi, katanya Kak Sigit, saya harus sungguh-sungguh pengharapan. Maka hari Minggu diisi dengan aktivitas-aktivitas lain. Bukan. Ya, tetapi tetap kita tahu mengutamakan Tuhan. Yang terakhir, ya, menyediakan hidup kita dan biarlah jari Tuhan mengisi dengan kasih karunia sama seperti wanita yang ya dia berbuat zina, dibawa ke bait Allah. Wanita itu tidak dihukum karena kenapa? Pada saat mau diadili, Yesus menulis di pelataran bait yang notabene di situ terbuat dari batu dengan jari-jarinya, menunjukkan bahwa kasih karunia itu tersedia bagi hidup kita. Amin ya, puji Tuhan. Sesi pertama sudah selesai, kita masuk sesi kedua. Coba dibuka langsung Kak Ayu ya di dalam Matius 17 ayat yang pertama. Sesi kedua ini cepat teman-teman ya, tenang saja. Gak akan lama, sebentar lagi kita akan pulang, lalu kita akan makan-makan ya di rumah kita masing-masing. Ya puji Tuhan. Kalau ada yang mau dinner ya silakan. Oke. Puji Tuhan. Matius 17 ayat yang pertama. Akan saya bacakan ya biar cepat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Perikopnya di situ adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kembali lagi tabut perjanjian berbicara tentang Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Ya, maka kemuliaan Tuhan itu nampak ya dan identik dengan 3 pribadi ini. Ya. 3 pribadi itu siapa saja, Kak? Di sini dikatakan ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Teman-teman, kalau saya cerita ini jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes ini ring satunya Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak ring satu itu artinya apa ya? Apa ya Kak ya? Ring satu ya. Nah ini kalau Kak Briga pasti tahu ya. Kak Briga ini biasa yang menjaga ring satu itu apa Kak Briga? Ya, orang yang paling dekat dengan objek. Nah, kalau diambil contoh itu adalah presiden. Pak Presiden itu punya ring satu. Ada orang-orang yang dekat dengan Pak Presiden ya silakan. Ring satu. Siapa yang dekat dengan Pak Presiden ya? Saya bisa sebutkan ya. Ada Pak Pratikno ya. Ada Pak Pramono ya. Ada Pak Luhut. Ya itu ring satu kalau saya boleh katakan ya. Yaitu orang-orang yang dekat spesial. Spesial banget, dekat banget ya. Ya silakan. Ring satu itu adalah orang-orang yang dekat banget ya. Jadi spesial dekat banget. Maka kalau kita baca di sini ya teman-teman, selalu
setiap ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus, contohnya pada saat Yesus membangkitkan anak perempuan, ya, pemimpin ibadat, itu tidak semua orang, hanya ketiga orang ini. Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid-murid yang lain ada di yang ring yang jauh, tetapi ada ketiga murid ini yang dekat. Termasuk saat dimuliakan di atas gunung, tidak semuanya. Lalu arti daripada Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu apa toh Kak? Hubungannya sama tadi tiga Allah tadi apa toh Kak? Ya teman-teman yang bawa Alkitab langsung saja ya. Teman-teman buka di dalam surat yang pertama itu surat Yakobus. Setelah perikop salam itu perikopnya apa? Coba dibuka, ayo yang bawa Alkitab. Surat Yakobus. Saya juga mau lihat ya. Apa Rik? Ya, pasal 1. Saya juga akan buka ya. Iman dan hikmat. Ya, saya akan buka ya. Yakobus. Perikopnya jelas ya, setelah salam itu adalah iman dan hikmat. Maka teman-teman ya kalau mau belajar khotbah bisa jago seperti Kak Denny, bisa jago seperti ya kakak-kakak di depan saya ini, ada Kak Miming ya. Ada siapa lagi ya yang jago juga ya. Kak Erikson ini ya. Maka dikasih kisi-kisi ya. Kisi-kisinya apa? Kalau mau bahas tentang iman itu sebenarnya gampang ya. Bukanya di surat Yakobus. Maka ada iman dan hikmat. Seperti tadi saya katakan orang yang mendua hati tidak akan bimbang itu, atau iman tanpa perbuatan itu adanya di Yakobus. Ya. Lalu berbicara tentang perkataan ya, wujud dari iman ya. Segala sesuatu dikuasai oleh lidah itu ada di Yakobus. Maka Yakobus ini berbicara tentang iman ya. Yakobus itu berbicara tentang iman. Next, sekarang surat Petrus ya, dibuka di Petrus 1. Setelah perikop salam. Apa Rik? Ya, setelah pengharapan, iman, dan kenapa yang awal pengharapan? Karena memang Petrus itu berbicara tentang pengharapan. Berbicara tentang pengharapan. Maka di sini kalau teman-teman nanti belajar di surat Petrus ini banyak berbicara tentang pengharapan. Bagaimana pengharapan anak Tuhan disuruh menggembalakan. Lalu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan menghadapi antikris ada di sini. Lengkap ini. Berbicara tentang pengharapan masa depan. Ya. Yang terakhir, Yakobus. Ya, dibuka di surat Yakobus. Kalau Yakobus ini spesial, coba dibuka di dalam Yakobus 1 pasal 4. Yohanes ya. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat ke-8 ya. Coba salah satu bacakan ya, puji Tuhan. Ayo Kak Erikson bacakan ya, biar nggak ngantuk Kak Erikson ya. Ya, puji Tuhan. Sebab Allah adalah kasih, maka surat Yakobus itu berbicara tentang kasih ya. Puji Tuhan. Kak, kenapa saya bisa tahu ini apakah cocok logi ya? Cocok logi itu artinya mencocok-cocokkan berdasarkan pikiran manusia, tidak. Saya pun juga membaca catatan-catatan dari Bapak Gembala Senior, begitu pula Bapak Gembala kita, Pak Ifsan ya. Ketiga pribadi ini selalu dibahas, itu iman, pengharapan, dan kasih. Saya mau membahas cepat saja ya. Yakobus, surat Yakobus ini kita akan belajar punya iman seperti pribadi Yakobus. Ya, Yakobus ini
Kalau kita belajar di dalam Alkitab ya, nama-nama di dalam firman Tuhan ini hanya kode. Kode ya teman-teman, ada artinya. Nuh artinya kasih karunia. Ya, maka saya menamakan ya menamakan anak saya paling kecil itu Kaniel Noah Saputra ya. Artinya apa? Ya, Kaniel itu adalah kasih karunia, Noah itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, maka namanya itu. Jadi nama itu sebenarnya arti kode. Kode ya. Maka di sini ada nama-namanya ya, dari tokoh Alkitab itu kode. Maka kita harus pelajari. Ya puji Tuhan. Yakobus, surat Yakobus ini ditulis oleh siapa? Ada yang bilang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Bukan Yakobus murid Yesus ya, Yakobus saudara Yesus. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang nulis, tetapi arti daripada Yakobus itu adalah iman. Maka kita belajar dari imannya Yakobus. Imannya bagaimana? Karakter Yakobus itu jarang sekali tertulis di dalam firman. Maka saya bisa mengartikan bahwa iman yang Tuhan mau dari kita belajar dari pribadi Yakobus adalah iman itu tidak kelihatan. Betul nggak? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu pondasi. Teman-teman kalau datang ke gereja, masuk pintu, lihat nggak pondasi gerejanya? Nggak kelihatan. Tetapi kelihatan pada saat apa? Ada badai. Maka iman itu tidak kelihatan. Ya, tetapi penting bagi kita untuk menumbuhkan iman dengan cara apa? Sekali lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka Yakobus itu selalu identik dekat dengan Yesus, tidak banyak bicara, tidak banyak diceritakan, tetapi selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam pengajaran-pengajaran selalu dia ada. Artinya apa? Mendengarkan firman. Ya, puji Tuhan, cepat saja. Petrus, nah kalau Petrus ini panjang ceritanya. Pribadi Petrus yang berarti pengharapan itu ditunjukkan di dalam kisah pada saat Petrus berjumpa dengan Tuhan, ditanyai ya, itu di daerah Dekapolis. Petrus ditanya ya, ini sama seperti saya tanya kepada Kak Erik. Erik ya, atau Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Erik menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata bahwa itu datang dari Allah Bapa. Maka Yesus berkata kepada Petrus, saya berkata kepada Erik, namamu bukan lagi Kefas. Namamu bukan lagi Simon tetapi Petrus. Karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tuhan menaruh harapannya di Kak Erik. Maka yang dimaksud pengharapan itu bukan cita-cita yang timbul dari hati kita. Bukan pengen kita, Kak aku pengennya jadi pro player. Ya ini contoh. Pro player Mobile Legends ya ini contoh. Kak saya mau jadi musisi, ini contoh yang Kak musisi. Itu dari Tuhan atau dari dirimu sendiri? Tanya dulu dong, betul nggak? Ya, harus tanya dulu kepada Tuhan. Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dia dipikat olehnya, akhirnya jatuh dari situ. Maka jangan itu keinginan kita. Caranya ngecek gimana? Maka ada kakak-kakak sebagai mentor, tanya dulu. Karena kakak-kakak tahu dari kecil. Tujuannya tahu dari kecil apa? Kalau itu dari Tuhan, talenta itu datang dari Tuhan, maka kalau kita setiap perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Ini contoh, mau jadi musisi. Ini Kak Miming datang di KWI, ini contoh. Lihat Ivo, genjreng gitarnya waktu KWI. Genjrengnya gak enak. Genjrengnya salah-salah. Di dalam hal kecil aja sudah kesulitan ya. Maka itu pentingnya mentor, bisa tahu ya. Akhirnya Kak Ivo nggak memaksakan diri, wah aku mau jadi musisi, nih contoh Kak Ivo ya, mau jadi musisi. Karena kenapa? Ya Kak Ivo harus tanya dulu sama mentornya, dilihat dulu setiap perkara kecil enggak. Dalam perkara kecil, oh dia ternyata KWI enak Kak gitarannya ya toh. Ibadah doa tambah enak lagi. Sekarang main sama band,
main di ibadah umum, main bareng-bareng, bisa ngeblend, bisa kolaborasi, tambah enak. Maka harus ada gembala yang melihat. Maka adik-adik di sini, kalau generasinya Kak Denny, semuanya ya, kakak-kakak yang ada di sini, kita lulus SMA sudah ditanya sama Bapak Gembala mau ngapain. Yo. Untung sekarang kita nggak dipanggil Bapak Gembala ya, derdek ya. Ditanya, habis lulus SMA, kamu mau kemana? Ya. Coba besok sama kakak-kakak ditanyai, setelah lulus SD kamu mau kemana? Karena kenapa? Kakak-kakak inilah yang tahu talenta kita, menggembalakan kita. Yang paling tahu talenta kita siapa selain kakak-kakak? Ya pasti orang tua, maka nggak boleh bantah sama orang tua. Orang tua kalau punya harapan itu pasti selalu besar. Oke, kembali ke firman Tuhan ya, nanti biar nggak lama. Jadi Petrus, harapan yang ada di dalam hatinya untuk membangun jemaat itu datangnya dari Tuhan. Dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat kurik. Dan saya paling suka adalah alam maut tidak menguasai. Artinya apa? Kalau cita-cita itu datang dari Tuhan, siapapun tidak bisa menggagalkan. Amin ya. Kalau cita-cita itu datangnya dari Tuhan, Rick, nggak bisa digagalkan. Tapi kalau dari hatimu, dari keinginanmu, tunggu dulu ya. Karena tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir dikatakan di dalam firman Tuhan itu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat pula di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya apa? Cita-cita itu yang bisa menghancurkan cuma diri kita sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan. Panggilan hidup kita tidak bisa dihancurkan oleh manusia, oleh keadaan, nggak bisa. Tapi yang bisa buang siapa? Dirimu sendiri. Contoh ini Olin punya cita-cita, ya ini contoh jadi dokter, bahkan jadi menteri kesehatan, ini contoh ya, Kak Olin yang cantik ini ya. Yang bisa menggugurkan siapa? Ya dirinya sendiri. Keadaan hidupnya nggak bisa. Keadaan berkata apapun, tetapi kalau itu pengharapan dari Tuhan dan dipegang, sama seperti Petrus, maka Tuhan sendiri yang akan mengingatkan. Pada saat Petrus yang dikatakan akan mendirikan jemaat, akan jadi penjala manusia, balik lagi jadi penjala ikan. Ingat nggak ceritanya? Pada saat Yesus setelah disalib, balik lagi jadi penjala ikan. Tapi Yesus ketemu lagi sama Petrus, diingatkan. Ada nggak lauk pauk? Nggak ada Tuhan. Akhirnya diingatkan. Diajak makan, setelah itu diingatkan sama Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Diingatkan lagi. Saat keadaan membuat kita tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan itu so sweet, diingatkan lagi harapan itu biar tidak kita buang. Dan akhirnya terjadi loh, Petrus mendirikan jemaat mula-mula ya. Dia berkhotbah 3.000 orang selamat. Bahkan sampai sekarang dikenal ada Santo Petrus Basilika, itu di Vatikan ya, tempatnya Paus di situ. Sampai sekarang gereja mula-mula itu berdiri sampai ke seantero bumi. Banyak. Yang terakhir ya. Yang terakhir Yohanes. Belajar kasih dari Yohanes. Yohanes itu apa, Kak? Karakternya gimana, Kak? Karakternya itu sederhana. Kasih yang Tuhan mau itu bukan kasih yang saya berikan contoh ya. Pikiran kita kalau kasih itu ya kasih kepada orang, aku mengasihi enggak. Tetapi kasih yang Tuhan mau itu adalah sama seperti Yohanes, yang melekat kepada Kristus. Dia itu selalu bersandar. Maka kalau ada lukisan gambarnya perjamuan terakhir, itu ada murid yang bersandar. Siapa? Itu Yohanes. Kesukaannya bersandar. Dan ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Yohanes selalu menulis namanya di kitab Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Tuhan. Jadi kasih yang Tuhan mau itu kasih yang bagaimana? Yaitu kita merasa semuanya dikasihi dan dicintai Tuhan. Maka ayo adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, bahkan kita semuanya, kakak-kakak semuanya, ayo selalu merasa dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Semuanya bisa terima pada malam hari ini, amin. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, biar semangat.
Nanti teman-teman bisa bisa apa ya? Di rumah nanti bisa mendalami yang kita sampaikan pada malam hari ini itu terbatas dengan waktu. Terbatas dengan waktu. Teman-teman bisa pelajari karakternya Petrus dari perjalanan-perjalanan di firman Tuhan yang ada Petrus. Contoh, dia menyangkal. Artinya apa? Terkadang pengharapan itu disangkal. Mulut ngomong apa, hati itu beda. Kita pengennya hidup diberkati tapi mulutnya menyangkal. Ya, maka belajar karakter-karakter Yohanes, kisah-kisah yang dituliskan ada Yohanesnya, itu bisa dihubungkan dengan kasih. Ya, maka ayo ya kita malam hari ini belajar firman Tuhan ini. Jadi kesimpulannya apa Kak? Kesimpulannya sederhana. Tabut perjanjian itu atau kemuliaan Tuhan itu akan selalu ada menyertai orang-orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu ayo miliki iman, pengharapan, dan kasih. Biar itu ada di dalam hati kita. Jangan hidup cuman punya iman tanpa punya harapan, maka nggak ada kemuliaan. Kak, saya ke gereja terus, tapi nggak bawa cita-cita, nggak bawa pengharapan. Bukan itu yang Tuhan mau ya. Kak, aku punya iman, punya pengharapan ya. Aku punya iman, aku nanti diberkati Tuhan. Aku mengimani, aku mendengarkan firman Tuhan terus. Tapi tidak merasa dikasihi Tuhan. Maka tidak cukup. Harus iman, pengharapan, dan kasih. Yuk kita tundukkan kepala, kita pujikan.